sempurna dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan hati yang rindu, hati yang mau diajar, hati yang mau dibimbing. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu yang akan menguduskan setiap kami, firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang terbatas. Allah Roh Kudus menuntun, membimbing dan mengajari kami, untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan, untuk kami boleh mengerti pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih buat anak-anak muda yang luar biasa. Bisa dikecilin gak ini deh? Terlalu besar. Sedikit lagi. Oke, sudah cukup deh. Nanti saya akan sedikit membesarkan suara supaya enggak distorsi. Shalom sekali lagi. Shalom. Shalom anak-anak muda. Shalom. Harusnya anak-anak muda itu lebih bersemangat ya, karena powernya masih full dibanding kita yang menuju lansia. Bercanda. Perkenalkan, nama saya Winda Sialagan. Nah, Sialagan ini berarti suku marga ya. Saya berasal dari suku Batak, Boru Sialagan. Saya dan suami saya ikut malam hari ini. Kami melayani di GBI Rock kilometer 2,5 GBI Rock Philadelphia. Oke. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada Ibu Gembala, Ibu Ayu Simanjuntak yang sudah, dan juga Pak Ferry ya, Pak Ferry yang Mahareka yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya boleh sharing malam hari ini di persekutuan youth di tempat ini. Terima kasih juga buat anak-anak muda yang di sini yang boleh menerima saya. Tuhan Yesus memberkati ya. Malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Gembala kita selama di bulan Juli memberikan tema, yaitu Pursuing Holiness, mengejar kekudusan. Saya percaya ini tema yang sangat luar biasa, yang pastinya gembala kita yang di pusat memberikan tema ini untuk mengubahkan hidup kita. Amin. Untuk memperbarui hidup kita jika kita meresponi firman Tuhan. Jadi saya ajak anak-anak muda yang ada di sini untuk memberi diri kita, memberi hati kita untuk meresponi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kita, menguruskan kita dan memerdekakan kita. Katakan amin. Amin. Kita harus bersepakat dengan firman Tuhan. Katakan sepakat. Kita harus bersepakat supaya apa? Supaya kita ketemu dengan kebenaran. Karena kebenaranlah yang akan memerdekakan kita dan menguruskan kita. Amin. Saya percaya kita di sini, semua kita yang hadir itu dipanggil untuk hidup kudus. Amin. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Lawan dari kekudusan adalah yang ketidakkudusan. Artinya hidup dalam dosa. Kita boleh flashback dulu di kitab Kejadian. Kejadian 3 berkata, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dikatakan di situ Adam dan Hawa menjadi takut dan bersembunyi. Mereka tidak berani bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena perbuatan dosa. Kita dipisahkan dari Allah oleh karena dosa. Saya mau sedikit sharing ketika 8 tahun yang lalu, adik-adik, anak-anak muda, saya aktif di pelayanan mimbar dan saya jatuh di dalam dosa. Dan itu tidak menyenangkan. Saya berhenti ke gereja, saya bahkan tidak berdoa. Kebiasaan-kebiasaan saya yang baik tidak saya kerjakan lagi. Karena apa? Saya takut. Saya tidak berani bertemu Tuhan. Saya
jatuh dalam dosa, Roh Allah mengingatkan kita, membangkitkan kembali kita untuk kita boleh terus mengerjakan keselamatan kita. Untuk itulah, karena kita sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita dari dosa. Artinya, ketika kita sudah mengalami karya penebusan Kristus, maka secara otomatis kita dikuduskan untuk Kristus secara posisi. Katakan amin. Dulu kita orang berdosa, oleh karena penebusan Kristus kita dibenarkan, kita dipisahkan dari dosa. Tapi yang jadi permasalahannya, tidak seberapa banyak kita melayani, tidak seberapa banyak pelayanan yang kita kerjakan, baik di mimbar ataupun di ladang pekerjaan kita. Masalahnya adalah ada proses yang harus kita lalui. Katakan proses. Ya, ada proses. Keselamatan, karya penebusan Kristus sudah kita terima, tapi tidak berhenti di situ, anak-anak muda. Ada proses yang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita kerjakan selama hidup kita untuk kita menjaga kekudusan. Kita harus melalui suatu proses. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Yuk sama-sama kita buka ya. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kata pertama, berusahalah. Artinya apa? Mengejar, berlari, mengusahakan, memaksa diri. Artinya ada tindakan aktif, ada respon, ada usaha untuk mengerjakannya. Berusahalah mengejar, berlari-lari kepada yang kita tuju, mengusahakan, memaksakan diri untuk kita boleh, apa katanya? Hidup damai. Loh, apa hubungannya hidup damai dengan menjaga kekudusan? Hidup damai tidak hanya hidup damai dengan saudara, tidak hanya hidup damai dengan orang tua, tidak hanya hidup damai dengan teman, tidak hanya hidup damai dengan bapak gembala, tidak hanya hidup damai dengan guru, tapi hidup damai dengan semua orang. Artinya hidup damai adalah bagian dari mengerjakan kekudusan. Dari sekian banyak usaha, saya percaya kita banyak mengusahakan pekerjaan baik, ikut komunitas-komunitas yang baik. Sekian banyak usaha yang kita lakukan untuk menjaga kekudusan, salah satunya adalah hidup damai. Hidup damai dikatakan semua orang, tidak peduli dari gereja mana, tidak peduli dari ras mana, golongan mana, tidak peduli dia di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, kita harus hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang. Kenapa harus hidup damai dengan semua orang? Karena hidup berdamai dengan semua orang berarti kita menjaga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hidup menjadi berkat. Artinya apa? Kalau kita menjaga hidup kita menjadi berkat, kita punya relasi yang baik dengan orang lain. Kita bisa menjadi teman cerita dengan orang lain, bisa menjadi teman sharing, teman saling support, saling membantu, saling menguatkan, saling menolong. Artinya menjadi berkat bagi semua orang jika kita hidup damai. Yang katanya berusaha hidup damai dengan semua orang, itu perintah yang pertama. Berusahalah, kata kerja, aktif, meresponi. Yang kedua dikatakan kejarlah kekudusan. Sudah disuruh kita untuk berusaha, kita disuruh lagi mengejar. Artinya apa? Kalau kekudusan, kata dasarnya itu kudus, diambil dari bahasa Yunani
artinya terpisah dari yang lain, dipisahkan bagi Allah, dikhususkan bagi Allah. Jadi kita dikhususkan bagi Allah, dipisahkan untuk Allah. Kenapa dipisahkan? Ya karena memang kita sudah hidup dalam dosa. Dosa membuat hidup kita tidak kudus. Dosa membuat kita hidup di dalam ketidakkudusan. Padahal seharusnya kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Coba kita baca di Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini rupa Allah. Dari semula kita diciptakan segambar dengan Allah. Artinya apa? Apakah cukup sulit menjaga kekudusan hari-hari ini? Tidak. Meskipun dunia sudah tercemar, tapi kita, anak-anak Allah, diciptakan sedari semula untuk segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? DNA Allah itu ada di kita. Kekudusan itu DNA-nya Tuhan. Artinya itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita aktif, kita responi, kita kejar, kita jaga kekudusan itu. DNA kekudusan Allah ada di dalam saya dan saudara. Makanya saya percaya kita semua, tadi saya awal bilang kita semua dipanggil untuk hidup kudus. Karena DNA Allah itu juga ada pada kita. Kok bisa? Ya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan serupa. Artinya apa? Kekudusan itu menjadi identitas kita sebagai anak Allah. Apa yang menjadi DNA Allah itu juga ada pada kita. Kekudusan adalah panggilan hidup kita, gaya hidup kita sebagai anak Allah. Karena apa? Karena kekudusan adalah karakter Allah. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Akunya itu Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya harusnya kalau kita sebagai anak, kita bagaimana ayah kita, itu DNA-nya mengalir ke kita. Awal-awal saya menikah dengan suami saya yang ganteng ini, kami terpaut 10 tahun perbedaannya. Saya ingat ketika saya 2011 datang ke Padang setelah kami menikah, kami beli roti di Indonesian Bakery. Cici-cici yang jualan itu bilang, Pak, ini putrinya ya?
kita harus dekat dengan Allah. Gak boleh jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nanti gak sama, tidak serupa lagi. Jadi hidup kita harus dekat dengan Allah. Kita harus menjadi seperti Dia, mencari kehadirannya, mencari kebenarannya, dan bersekutu dengannya setiap hari. Setiap hari, kalau bisa setiap saat. Saya kalau antar anak-anak ke sekolah pagi-pagi, saya selalu bernyanyi. Pergi anak-anak, saya selalu renungkan firman. Karena kalau pagi-pagi jam 5 bangun, saya baca firman cuma sekilas aja anak-anak muda. Itu saya akui karena terlalu, apalagi sekarang ya, sudah harus mengirim bekal, sudah harus persiapkan ini itu. Tapi sesudah itu saya ambil waktu. Setelah anak-anak pergi, suami pergi ke kerja, saya ambil waktu. Saya suka, karena saya orangnya kinestetik, jadi saya suka catat apa yang menjadi poin-poin, dan itu saya ulangi. Lalu kalau saya membaca firman, saya kasih tips sama anak-anak muda. Kalau membaca firman, jangan di dalam hati, harus disuarakan sampai telinganya mendengar, karena iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau baca firman, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada satupun yang akan melihat Tuhan. Itu harus didengar oleh telinga kita. Jadi nggak bisa dalam hati. Saya kasih tips, harus didengar oleh telinga, karena iman timbul dari pendengaran. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Sudah dapat anak-anak muda? Amin. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu hubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kekudusan yang sesungguhnya itu bukan kita yang buat, itu memang ada di dalam kebenaran Allah. Di dalam Allah ada kekudusan. Mengapa kita harus mengejar kekudusan? Karena tadi di ayat terakhir di Ibrani 12 ayat 14 tadi mengatakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Allah itu adalah roh. Kekudusan itu buah roh. Jadi kalau kita tidak menjaga hidup kita kudus, bagaimana kita bisa menghampiri Allah yang kudus? Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah yang kudus kalau kita tidak kudus? Kita baca di Matius 5 ayat 8. Coba dilihat di Matius 5 ayat 8. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kekudusan itu memang tidak hanya untuk perkara dosa-dosa yang kelihatannya besar. Tidak ada dosa besar atau dosa kecil di dalam Allah. Kekudusan itu tidak hanya menjaga dalam dosa perzinahan, hawa nafsu, enggak. Pikiran, perkataan, hati, itu juga kita harus menjaga hidup kita, mengejar kekudusan hidup kita. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Jadi kalau kita suci hatinya, kita akan melihat Allah. Yang kedua, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berguna bagi Allah. Kita lihat di 2 Timotius 2. Coba kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang
disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi ketika kita menjaga kekudusan, mengejar kekudusan, maka kita akan dipakai, kita akan berguna bagi Tuhan untuk maksud yang mulia. Kita disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia. Yang pertama tadi, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Yang kedua, tanpa kekudusan tidak seorang pun berguna bagi Allah. Jadi kita memang setiap hari ada proses. Itu tadi kita sama-sama katakan, ada proses. Artinya apa? Kalau kita mau menjaga, mengejar kekudusan, ada proses yang harus kita lalui. Proses inilah yang memurnikan kita, memurnikan hati kita untuk bisa tampil sebagai emas. Ketika kita tampil, iman kita tampil seperti emas, kita berguna bagi Allah, berguna untuk pekerjaan-pekerjaan mulia. Mau jadi emas atau mau jadi kayu. Kalau kayu tadi katanya untuk tugas yang kurang mulia. Tapi ketika kita tampil sebagai emas, perak, kita ditugaskan, kita disediakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia oleh Tuhan. Yang ketiga, tanpa kekudusan tidak mungkin kita dekat atau bersekutu dengan Allah. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita dekat. Pernah nggak anak-anak muda di sini? Gak usah dosa-dosa yang gimana gitu ya, Wak. Dosa-dosa kayak misalnya berbohong sama orang tua misalnya. Kalau kita udah berbohong pertama kali nih, kira-kira kita berani dekat gak? Pasti takut kan? Dalam hati, ketahuan gak ya? Nah, begitu juga kita sama Tuhan. Kalau kita sudah melakukan dosa, kita tidak mungkin dekat, tidak mungkin bersekutu dengan Tuhan. Di awal tadi saya ceritakan, ketika saya jatuh dalam dosa, jangankan untuk ke gereja, berdoa aja saya sudah takut. Tuhan, saya mohon ampun. Tuhan, saya mohon ampun. Kuduskan saya, sucikan saya. Ketika kita mau melewati proses itu, ketika kita mau dibersihkan, seperti ketika emas itu disaring untuk menjadi emas yang tampil gitu, itu disaring, dibersihkan ya, pasir dibersihkan, besi-besinya dibersihkan. Nah, ketika sudah jadi emas dipakai untuk tujuan tertentu yang mulia. Jadi kalau kita berdosa, hidup tidak menjaga kekudusan, kita tidak mungkin dekat atau bersekutu dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, dengan apa kita menjaga kekudusan kita? Tadi kita sudah dengar bahwa tidak mungkin dengan usaha kita sendiri. Lalu dengan apa kita menjaga kekudusan kita? Kita baca sama-sama di Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Kali ini harus kencang ya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Sudah dapat? Kencang ya bacanya ya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Artinya apa? Menjaga kekudusan dengan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain selain mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi pagar kita, itulah yang menjadi kelengkapan senjata kita untuk kita boleh menjalani hari-hari. Tanpa firman Tuhan, tidak akan bisa kita menjaga hidup kita atau mempertahankan kelakuan kita bersih. Kita harus menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari-hari ini apakah mungkin kita bertemu dengan Tuhan? Sangat mungkin. Dari mana? Dari relasi kita dengan Tuhan. Kita bertemu Tuhan ketika kita baca firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, Allah itu adalah firman. Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang hidup. Artinya apa? Kita bisa bertemu
bisa menjaga kekudusan hidup kita. Sangat penting. Allah memanggil kita untuk menjadi bejana kemuliaan-Nya. Allah melayakkan kita untuk kita siap dipakai untuk pekerjaan. Tujuan kita diciptakan untuk dipakai untuk pekerjaan mulia. Amin. Jadi anak-anak muda tidak cukup sulit untuk menjaga kekudusan hari-hari ini di tengah kehidupan sistem dunia yang sudah cemar, tapi kita bisa tampil sebagai anak-anak Allah yang kudus. Karena apa? Karena DNA kita serupa dengan Kristus. Karakter Kristus adalah kekudusan, kita pun bisa hidup kudus. Amin. Mari kita bangkit. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu
firman-Mu menguduskan setiap kami. Ampuni kami Tuhan jika di sepanjang sharing kami mencuri